Ya, status tanggap darurat bencana ditetapkan pasca bencana banjir bandang di NTT yang menelan ratusan korban jiwa. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan BNPB dan sejumlah pihak untuk melakukan percepatan penanganan dan juga evakuasi korban. Di sisi lain, sejumlah pihak juga masih mendesak pemerintah menetapkan bencana nasional untuk mempercepat penanganan. Bagaimana upaya penanganan pasca bencana NTT dan juga NTB? Upaya apa yang dilakukan pemerintah agar penanganan bencana dapat berjalan maksimal? Kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan 3 narasumber. Saya akan sapa ada Pak Raditya Jati, Kepala Pusat Data Informasi dan juga Komunikasi Kebencanaan BNPB, ada Bang Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, dan juga Bang Dominikus Karangora, Koordinator Des Bencana Walhi NTT. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mas. Saya akan ke Pak Raditya Jati terlebih dahulu. Pak, dalam masa tanggap darurat bencana ini di NTT dan juga di NTB ya, tadi sudah ada instruksi dari Presiden Joko Widodo. Apa yang menjadi fokus penanganan terlebih dahulu untuk di NTT misalnya? Baik, terima kasih Mas atas pertanyaan ini. Saya rasa menjadi perhatian penting dan ini menjadi prioritas tentunya sesuai dengan arah Pak Presiden adalah bagaimana melakukan evakuasi secara cepat dan bisa memberikan pertolongan. Dan tentunya ini dukungan dari Basarnas dan TNI Polri menjadi penting untuk segera dilakukan evakuasi, terutama di wilayah-wilayah memang sementara ini kesulitan dalam hal melakukan evakuasi. Kemudian yang kedua, penanganan darurat lainnya adalah bagi para penyintas dan para pengungsi yang memang harus segera mendapatkan dukungan, bantuan logistik, kebutuhan dasar, dan tentunya sesuai juga Bapak Kepala BPBD, protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Makanya kami juga mendukung alat-alat dengan Kementerian Kesehatan dan dukungan dengan alat rapid tes antigen dan juga masker tentunya itu menjadi penting. Dan ini menjadi pembelajaran juga hasil dari Oktober lalu juga kami lakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga tentunya masalah infrastruktur yang harus segera diperbaiki, termasuk juga aksesibilitas. Ini yang menjadi tantangan kita sekarang, bahwa sebetulnya kalau kita perhatikan negara kepulauan kita, khususnya di NTT ini ada terdiri dari pulau-pulau kecil, dan memang aksesibilitas menjadi tantangan bagaimana dalam hal penyaluran logistik dan bantuan harus dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat. Makanya ini kami juga sedang melakukan koordinasi bersama Bapak Kepala BNPB dan Gubernur dengan beberapa kepala daerah yang ada yang terdampak untuk memberikan apa yang harus dilakukan segera dalam waktu dekat ini. Ini kemudian kebutuhan dasar lainnya adalah dukungan juga dari TNI Polri terkait dengan dapur umum tentunya. Ini menjadi penting untuk kebutuhan para pengungsi. Sementara itu Mas Sirait. Baik Pak Radit, sumber daya kita ya untuk dalam penanganan ini seperti apa, Pak? Karena kan dampaknya cukup signifikan dan juga cukup besar ya. Bagaimana di lapangan, Pak? Jadi ini terus terang untuk evakuasi ini masih dalam proses rapat hari ini dan nanti akan disampaikan juga kepada publik. Salah satunya adalah dukungan dari Basarnas dan TNI, dukungan dari Basarnas dari berbagai wilayah, tidak hanya dari Maumere, tapi juga dari Bali, Makassar, akan didorong langsung menggunakan dengan tim terpadu bersama TNI Polri untuk melakukan evakuasi. Kemudian tim SARDOC juga dikirimkan, semoga besok juga bisa mencapai lokasi untuk mendukung pencarian dan evakuasi para korban. Kementerian Kesehatan juga turun langsung, Kementerian Kesehatan kritis juga turun dan mendukung rumah sakit yang tadi pagi sudah ditunjau oleh Bapak Kepala BNPB bagaimana kesiapan dari semua seluruh rumah sakit. Kemudian dukungan lain adalah helikopter yang baru saja kami mendapatkan informasi ada 6 helikopter yang akan disampaikan di wilayah NTT untuk Kupang, Maumere, Sabu, Pasajau, Laka, dan CTS. Ini tujuannya adalah memberikan logistik pada wilayah-wilayah memang masih terisolir dan tidak bisa terjangkau oleh logistik. Kemudian juga untuk kepentingan untuk SAR dan juga kepentingan untuk memberikan bantuan kepada warga yang memang membutuhkan evakuasi dan perlu rumah sakit yang dirujuk nantinya ke depan. Selain itu, jet cargo akan hadir juga besok dengan dukungan
bantuan logistik yang akan disampaikan dan akan juga pesawat komersil yang akan kerjasama dengan pemerintah untuk membawa tim yang memang dibutuhkan untuk berangkat ke wilayah-wilayah terdampak. Oke, baik. Nah, sementara dukungan sepenuhnya memang kami lakukan dari pusat untuk membantu tentunya dalam hal misi-misi kemanusiaan yang memang harus dilakukan setelah tanggap darurat saat ini. Demikian Mas Kira. Baik. Sebelum saya ke Bang Dominikus, saya ke Bang Melki dulu. Bang Melki, Anda juga ada di Kupang saat ini ya. Bang Melki memantau langsung situasi di sana. Bagaimana menurut Anda penanganan bencana yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan semua pihak pasca bencana yang terjadi di NTT dan juga di sebagian wilayah NTB, Bang Melki? Ya, saya akan fokus bicara yang NTT karena NTB saya tidak terlalu mencermati ya. Tapi di NTT sendiri, kebetulan saya hadir tuh hari Jumat saja. Itu saya terbang dari Jakarta itu sampai Kupang itu 11 jam. Jadi udah kayak penerbangan luar negeri itu. Karena cuaca udah mulai tidak ada kondusif itu dari hari Jumat ya. Jumat itu kami tidak bisa landing, terpaksa harus bolak-balik ke Bali. Baru bisa masuk Kupang itu telat hampir 6 jam. Nah, di Jumat malam itu sudah mulai kejadian yang tidak mengenakan terkait cuaca. Oke. Nah, Sabtu itu sudah mulai terjadi eskalasi yang cuaca yang serius. Tapi memang sudah disampaikan hari Jumat, hari Sabtu Minggu itu memang sudah mulai tinggi sebenarnya. Dan hari Minggu pagi, Minggu siang lah mulai ramai bahwa ada longsor di daerah Floating dan lahar dingin di daerah Lembata. Nah, pada saat itu terjadi, sebenarnya juga pertanda tanya ini ada fenomena apa yang terjadi di daerah Flores waktu itu. Baru malamnya kami tahu ada keterangan yang menurut kami juga sangat terlambat ya dari Kepala BMKG yang mengatakan bahwa ada badai seroja yang lagi melewati NTT. Jadi itu kami baru tahu tuh kira-kira hari Minggu malam. Jadi persiapan dari seluruh masyarakat NTT di luar Floating dan Lembata yang sudah lebih awal terkena itu, baru kami itu mempersiapkan diri itu di hari Minggu malam. Jadi kira-kira jam 8, jam 9, kemudian jam 10 malam begitu, baru kita tahu bahwa ada peringatan dari BMKG terkait hal tersebut. Dan itu agak mendadak ada tangan persnya malam hari. Nah, memang harus diakui bahwa karena kejadian ini begitu cepat dan darurat, seluruh area itu pemerintahan di tingkat lokal, di kabupaten kota, dan juga di tingkat provinsi juga itu agak kewalahan merespon karena pertama memang ini peringatannya terlambat. Untuk kami terlambat karena penekanan dari BMKG-nya itu baru Minggu malam ya. Siapan dari seluruh BNPB. Yang kedua, karena juga pemerintah sendiri terdampak ya. Jadi pemerintah sendiri juga terdampak. Memang awal-awal hari Senin pagi sampai siang itu bahkan sore itu kita berharap dari gerakan pemerintah karena memang pemerintah sendiri juga terdampak. Rumah-rumah penduduk banyak yang terkena. Saya sendiri itu misalnya di Oiba itu atap rumah belakang di dapur kena dan banyak lagi di sekitar kami juga kena. Belum lagi kami dapat pantauan dari berbagai daerah juga sama. Jadi karena pemerintah juga kena, kita susah pada saat awal kemarin melihat cepat pemerintah daerah. Ya, baik Bang Melki. Juga ketika kemarin ada terima kasih ya buat pemerintah daerah sudah cepat bergerak bersama tim masuk ya. Kemudian tadi juga Ibu Mensos sudah hadir. Juga komunikasi kepada tadi Menteri Kesehatan dikirim tadi Pak Budi Silvana, Ketua Pusat Krisis ya. Jadi sudah mulai bergerak, tapi itu juga karena perangan dari pusat, baru pemerintah daerah juga baru bisa bergerak, tapi itu pun juga tidak bisa penuh karena sama saya lihat juga pemerintah daerahnya juga masih terdampak dengan masalah ini. Mereka juga menjadi korban sebenarnya. Yang kedua juga infrastruktur semuanya kena. Jadi komunikasi sulit sekali. Ini saya juga terbantu karena ada bantuan genset misalnya, tapi kan masih banyak sekali yang belum bisa nyala sekarang waktunya. Baik Bang Melki. Kemudian juga jalan-jalan raya di tempat di Kota Kupang saja, di banyak tempat itu yang masih harus dipotong pohon-pohonnya untuk bisa. Selatan Timur juga sama, mungkin Flores juga sama, saya kira sebagian, juga Sumba, saya dapat info juga demikian. Dan di NTT itu mas kan kita ada 3 pulau besar ya, Timor dan juga Flores, ada 4 kabupaten kepulauan. Baik Bang Melki. Lor, Sabu dan juga Rote, dan ini semuanya ini kalau kita dapat datanya nanti juga memang korban jiwa juga bisa jadi mungkin bertambah,
tapi kerusakan yang terkena di masyarakat ya maupun juga infrastruktur kita ini juga sebenarnya cukup banyak. Oke, baik. Sehingga memang dari awal itu kami mendorong betul karena melihat situasi di NTT, kami mendorong agar mungkin juga pemerintah segera hadir, dan juga terima kasih buat kedatangan dari dua yang pertama ya, Pak Doni dan Ibu. Tapi juga untuk memastikan biar ini bisa bergerak lebih kontinu ke depan, karena pasti dari NTT juga pasti kesulitan merespon baik tanggap darurat maupun ke depan. Kami usul betul agar bencana nasional sehingga lebih optimal dalam berbagai macam proses ke depan. Oke, baik. Ya, ini tanggap darurat maupun proses ke depan. Karena kerusakannya saya kira sangat serius di berbagai daerah di NTT ini. Oke, baik Bang Melki, saya ke Pak Radit dulu karena Pak Radit waktunya sangat terbatas. Pak Radit merespon apa yang tadi disampaikan juga oleh Bang Melki ya, yang melihat kondisi langsung di sana bahwa mendorong ada penetapan bencana nasional. Karena kan BNPB kemarin juga dalam konvers Pak Doni menetapkan bahwa ini belum perlu ya begitu, melihat kondisi di lokasi dianggap masih belum lumpuh total pemerintah daerah di sana. Bagaimana Pak Radit? Halo Pak Radit. Halo Pak Radit, bisa dengar suara saya Pak? Baik, tampaknya Pak Radit ya. Baik, kita akan break terlebih dahulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya langsung ke Pak Raditya Djati karena Pak Radit juga waktunya terbatas. Ada konvers lagi ya Pak Radit. Jadi saya akan langsung mengkonfirmasi ini tadi yang Bang Melki lihat di lokasi dan juga mendorong agar ditetapkan bencana nasional. Sementara kan dari BNPB tidak menetapkan bencana nasional. Ini seperti apa Pak Radit tanggapan dan juga apa pertimbangannya sebetulnya? Baik, terima kasih Mas Iraed. Jadi Pak Melki, kami menghargai sekali pendapatnya dan ini tentunya akan kita pantau terus perkembangannya seperti apa. Untuk saat ini rapat terakhir hingga malam ini ada penentuan tanggap darurat per lokasi, per wilayah untuk memberikan akses terhadap sumber daya dan sumber dana yang ada bisa dimanfaatkan dan ada dukungan dari pusat. Yang kedua, beberapa catatan dalam penentuan bencana nasional terkait dengan jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, cakupan wilayah, dampak sosial ekonomi menjadi salah satu pertimbangan dalam hal penentuan status tanggap darurat secara nasional. Dan kalau kita perhatikan dari kejadian-kejadian bencana termasuk yang terjadi di Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, kemudian dulu di Palu, kemudian di NTB, memang sampai juga di Yogyakarta yang korbannya juga sangat besar sekali. Waktu itu memang ada penetapan status tanggap darurat. Bukan berarti dukungan dari pusat tidak ada. Jadi saya rasa tetap dukungan dari pusat sangat-sangat totalitas. Jadi sekali lagi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami tetap totalitas dan ini terbukti dengan semua sumber daya yang kami sampaikan, kami dukung dari pusat, tentunya menjadi bukti bahwa memang peran dari pusat untuk mendukung daerah untuk segera melakukan proses tanggap darurat dan nanti rehabilitasi rekonstruksi pastinya tetap akan selalu dibantu dan didukung penuh seperti halnya yang terjadi di Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan waktu lalu. Saya rasa ini tanggapan seringkas, tapi kita lihat perkembangan selanjutnya. Bung Melki, kami terima kasih atas pendapatnya. Bang Sirait, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan sampai hari ini. Kemungkinan kita perkembangan lagi kita akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Raditya Djati, terima kasih sudah bergabung karena Pak Radit akan ada acara konvers lanjutan, maka Pak Radit boleh meninggalkan diskusi ini. Terima kasih banyak Pak Raditya Djati, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari BNPB. Saya lanjutkan dengan Bang Melki dan juga Bang Dominikus. Bang Dominikus, di luar perlu atau tidaknya penetapan status bencana nasional, menurut Anda bagaimana penanganan yang sebaiknya memang harus dilakukan oleh pemerintah pasca kejadian bencana banjir bandang yang terjadi di NTT? Silakan, Pak. Oke, baik, terima kasih ya, Pak. Sebenarnya kita yang paling awal yang ngotot terkait Wali NTT itu ngotot dari awal untuk segera ditetapkan status tanggap darurat, status darurat bencana nasional ini. Karena mengingat bahwa jumlah korban, terus kerugian harta benda, kerusakan sarana prasarana, terus cakupan wilayah yang sangat luas. Misalkan kita mencatat bahwa hampir 70% atau sekitar 16 atau 16 kabupaten kota yang ada di wilayah NTT terdampak dari bencana ini. Jadi ada 3 jenis bencana, yaitu banjir rob, banjir bandang, beserta angin siklon Troja ini.
Makanya kita merasa penting bahwa perlu ditetapkan tanggap darurat bencana ini. Kalau misalkan Bapak Doni Monardo mengatakan bahwa belum perlu karena Pemda pemerintah daerah sini masih mampu, masih berjalan pemerintahan. Ya betul, masih jalan pemerintahannya. Tetapi bagaimana mereka menangani tanggap darurat terhadap bencana ini memang sama sekali memang sangat ini. Misalkan kepala BPBD Kota Kupang saja mengaku bahwa dia angkat tangan menyerah. Lalu Pak Doni Monardo kan berkunjung ke wilayah Flores Timur yang memang pemerintah di sana cukup cepat ya. Kalau kita pantauan kita yang memang paling cepat untuk di wilayah lain seperti apa memangnya? Jenazah itu. Tetapi bagaimana dengan wilayah-wilayah misalkan Kabupaten Malaka yang memang pemerintah di sana memang tidak sanggup karena memang banyak akses jalan yang terputus. Ada desa yang sampai sekarang misalkan desa Ain Papoe dan desa Ain Mane itu memang sampai sekarang itu memang tidak tersentuh karena memang akses untuk masuk ke desa itu hanya bisa menggunakan helikopter. Nah, ketidaksanggupan pemerintah di daerah ini harusnya dilihat oleh Pak Doni Monardo. Itu sih saya pikir yang paling penting untuk kita. Makanya kami meminta bahwa memang bencana yang terjadi di NTT ini pemerintah pusat segera menetapkan status tanggap darurat bencana secara nasional. Sehingga tanggung jawab itu juga harus pemerintah pusat harus bertanggung jawab sehingga kerja-kerja BNPB juga bisa sistematis untuk melakukan kerja-kerja penanggulangan bencana yang ada di NTT ini. Oke, nah soal penetapan darurat bencana nasional, semalam juga ada konferensi persnya dari Kepala BNPB. Coba kita dengarkan lagi apa pernyataan dari Pak Doni Monardo. Status darurat bencana nasional itu manakala pemerintahan di daerah itu lumpuh. Sehingga pemerintah pusat harus mengambil alih tanggung jawab untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, sejauh ini seluruh kegiatan pemerintahan masih tetap berjalan. Provinsi masih berjalan, kabupaten kota masih berjalan. Tidak ada satupun provinsi dan kabupaten kota yang lumpuh. Artinya kegiatan pemerintahan masih berjalan. Kemudian adapun jumlah pengungsi yang terjadi ini masih dalam batas-batas kemampuan daerah untuk melakukan kegiatan penanganan bencana. Sehingga pada kesempatan ini kami berpikir tidak perlu ada usulan kepada pemerintah pusat untuk menentukan status bencana nasional. Baik, Bang Melki, tadi juga ditegaskan juga oleh Pak Raditya Jati ya. Semalam juga kita sudah dengar pernyataan dari Pak Doni Monardo. Sudah dipastikan meskipun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, pusat tetap akan total dan melihat juga dari bencana-bencana yang lain yang pernah dihadapi oleh Indonesia. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Melki? Ya, pertama tentu kan ini akan bersifat dinamis sampai dengan semua data masuk dari seluruh NTT. Oke. Setelah seluruh data dari semua daerah terdampak dari bencana ini masuk di pemerintah daerah, provinsi maupun pusat, nanti kemudian diambil keputusan, mudah-mudahan nanti lebih jernih melihat bahwa setelah melihat berbagai macam parameter, maka bencana ini masuk dalam kategori bencana nasional. Tapi yang pasti pesan dari ini adalah tentu dari PT sendiri mendorong agar pemerintah pusat hadir dengan cepat, bantu Pemda provinsi dan Pemda kabupaten kota dan masyarakat NTT untuk bisa mempercepat arahan presiden tadi, evakuasi dan juga temukan dan selamatkan korban yang masih bisa diselamatkan. Nah, yang kedua tentu yang kami juga mendorong agar ketika saat tanggap darurat ini sudah bisa, katakanlah ini ditetapkan 2 minggu misalnya atau mungkin lebih. Nah, setelah ini dilewati kan masih ada lagi rehabilitasi rekonstruksi. Melihat dampak kerusakan yang terjadi di seluruh NTT, kecuali ada yang terdampak dalam skala yang cukup serius, ada yang mungkin menengah atau ada yang mungkin ringan, tapi semuanya terdampak. Itu dari awal kami sampaikan bahwa kan NTT untuk menangani dampak bencana ini terbatas ya dalam berbagai dalam aspek, sehingga kekuatan pusat secara optimal bantu agar kemudian di NTT ini bisa lebih cepat dilakukan. Dan memang status bencana nasional ini menjadi salah satu untuk memastikan bahwa semua proses tadi bisa berjalan. Tetapi nanti kita tunggu saja, karena toh diskusi kita bukan soal status bencana sebenarnya menjadi penting. Yang utama adalah percepatan penanganan penyelamatan korban maupun setelah ini dilakukan masa rehabilitasi rekonstruksi itu pesannya adalah seluruh pihak
nanti datang pemerintah pusat karena memiliki energi, sumber daya tenaga maupun juga anggaran ini bisa membantu agar pemulihan di NTT ini bisa bergerak lebih dan bantu masyarakat NTT dalam kondisi yang bencana ini juga sudah relatif sulit menjadi lebih cepat bisa pulih. Karena seperti daerah lain juga, NTT juga lagi bersama-sama kita menghadapi COVID-19. Ya, ya. Alokasi dan refocusing anggaran untuk COVID kan sudah cukup tinggi. Dan saya tahu tadi NTT di provinsi kabupaten kota juga kesulitan sebenarnya fiskalnya untuk termasuk mengenai COVID. Sekarang tambah lagi bencana semacam ini. Nah inilah pesan dari kami sebagai rakyat DPR RI, dan saya kira tadi dari Bung Domi juga sebagai aktivis Walhi, kita ingin agar pusat bisa membantu ini lebih cepat, menyelesaikan soal tahap darurat ini dengan baik, mobilisasi sesuai arahan Presiden tadi bisa lebih cepat dilakukan, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat NTT secara umum, dan juga nanti setelah itu juga bisa bergerak lebih baik. Sekali lagi, ini bukan diskusi kita yang utama, tapi soal penanganannya. Kehadiran negara lebih cepat membantu, karena bagi semua Pemda hari ini di NTT itu adalah juga korban. Karena orang-orang Pemda juga jadi korban, jadi melihat sendiri bagaimana hari Senin pagi sampai siang itu bahkan sore itu lambat sekali bahwa kita cek sana sini memang karena banyak sekali jadi korban. Sampai dengan tadi juga sama. Nah ini sampai malam ini juga Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi listrik pun belum menyala, dan juga Sumba, juga Rote, Sabu, dan banyak juga daerah-daerah lain yang terpisah ya, karena kita ini daerah kepulauan dan akses itu tidak mudah memang. Oke. Baik. Ini butuh waktu untuk kita proses identifikasi itu juga mungkin butuh waktu mendapatkan laporan yang detail dari semua daerah. Oke. Baik, Bang Dominikus, di luar status bencana nasional atau tidak ya, itu sudah selesai kita bahas ya. Jadi ini kan masih sangat dinamis dan tentu fokusnya adalah soal penanganan pasca bencananya. Tapi kalau dari catatannya Anda, dari Walhi NTT, bagaimana seharusnya kemudian pemerintah harus melakukan percepatan penanganan pasca bencana, dan apa evaluasi ya yang harus kemudian jadi bahan refleksi bersama soal mitigasi bencana kita, terutama yang terjadi di NTT ini seperti apa dan seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan dan juga sosial yang terjadi di sana. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, saya langsung ke Bang Dominikus. Catatan dari Walhi NTT bagaimana, Bang Dominikus, soal mitigasi bencana yang terjadi di NTT? Bang, ulangi. Ya, catatan dari Walhi NTT seperti apa terkait dengan mitigasi dan juga penanganan bencana yang terjadi sampai dengan sejauh ini? Kalau kita mau bilang soal soal penanganan yang ada, saya pikir bahwa dari catatannya kita memang pemerintah daerah ini sangat kewalahan, makanya perlu pemerintah pusat untuk hadir bersama di NTT ini. Karena misalkan banyak jalan sekali misalkan ke daerah-daerah lokasi bencana itu tuh memang jalan aksesnya tertutup oleh tumpukan-tumpukan material, juga misalkan juga terhalang oleh tingginya banjir yang tingginya sekitar 100 meter dengan derasnya arus, sehingga kesulitan sekali pemerintah daerah melakukan evakuasi. Misalkan ada korban-korban banjir yang misalkan harus dipindahkan ke tempat yang aman, itu sangat sulit sekali. Misalkan saya jelaskan di Kabupaten Malaka, itu tuh ada beberapa daerah yang memang tidak bisa disentuh sama sekali. Makanya kita perlu misalkan transportasi untuk mengevakuasi itu ya kita butuh helikopter. Dan saya pikir yang sumber daya seperti itu, saya pikir pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab soal itu. Karena pemerintah daerah secara sumber daya memang kita belum memadai, apalagi soal perspektif mitigasi bencana, lalu soal penanganan bencana juga memang kita sangat lemah di situ. Oke, itu soal penanganan. Soal mitigasi bencananya menurut Anda bagaimana dari catatan teman-teman Walhi NTT? Karena kan ini penyebabnya karena siklon Seroja yang memang sudah diperingatkan terlebih dahulu juga oleh BMKG. Ini seperti apa? Nah ini peringatan ini kan memang sudah ada duluan, tapi kan misalkan informasi yang beredar itu misalkan hal yang paling sederhana soal mitigasinya, kita ngomong soal mitigasi, hal yang paling sederhana, misalkan bahasa yang sampai ke publik itu kan sebenarnya bahasa-bahasa yang tidak dimengerti orang awam, misalkan bahasa-bahasa yang sangat teknis soal informasi itu. Lalu bagaimana daerah itu kemudian punya kemampuan mitigasi itu juga memang tidak terlihat sama sekali, karena beberapa kejadian itu tuh memang sangat cukup mengagetkan sekali. Misalkan halo. Iya, kami dengar Bang Dominikus, silakan dilanjutkan. Jadi memang persoalannya itu memang pemerintah daerah kita di sini memang belum secara sumber daya itu tuh memang dari persoalan mitigasi sampai dan penanganan itu memang
masih sangat lemah. Oke. Itu sih saya pikir. Oke, jadi secara mitigasi penanganannya Anda lihat masih sangat lemah. Bang Dominikus, halo? Ya baik, Oke. ya baik secara kapasitas maupun secara ya, sumber daya misalkan ya terkait dengan bencana ini misalkan sumber daya yang apa ya Oke, baik, Mbak. Ya, kami dengar Bang Dominikus. halo Oke, halo Bang Dominikus. halo. Ya, oke, kami dengar, tapi tampaknya ada gangguan komunikasi. Jadi saya akan ke Bang Melki. Bang Melki, terakhir dari Anda, Bang. Catatan ke depan, Bang Melki, ini masih sangat dinamis. Iya, karena kita masih lihat situasinya mungkin akan tanggap darurat ini berlangsung selama 2 pekan ke depan. Tapi dalam 2 pekan ini apa yang sebaiknya harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, agar penanganan ini yang sesuai dengan apa arahan Presiden bisa berlangsung secara maksimal, dan juga setelah itu juga pemulihannya bisa berlangsung juga. Bang Melki Lakalena. Ya, pertama dalam situasi tanggap darurat ini adalah bagaimana menggerakkan potensi yang dimiliki oleh pusat dan daerah secara bersama-sama membantu seperti arahan Presiden ya, korban, menemukan, kemudian menyelamatkan yang masih bisa diselamatkan, menemukan yang memang misalnya meninggal, tertimbun dan sebagainya, maksud memastikan bahwa pelayanan kesehatan dan pelayanan dasar yang lain juga di masyarakat yang terdampak ini bisa berjalan. Yang kedua, tentu infrastruktur dasar juga harus segera dirapikan ya. Oke. Bagaimana memastikan bahwa untuk akses transportasi darat, laut, udara juga bisa berjalan, kemudian juga listrik bisa hidup, dia juga soal menyangkut akses terhadap air dan kebutuhan sembako nih dan bahan pokok. Misalnya juga kan kemarin kita dengar bahwa orang pada Flores Timur dan Lembata. Ternyata kemarin justru Munas juga mengatakan bahwa parah itu adanya di Lembata. Malah sekarang juga kita dengar lagi laporan dari Alor masuk juga. Ternyata juga teman-teman kita di Kabupaten Alor ini kok pisah. Itu juga ada beberapa lagi pisahan lagi pulau-pulau yang lain. Itu juga ternyata dampaknya buat Rio. Dan sebenarnya bisa kita petakan bahwa karena ini badai semacam ini itu dia paling berdampak itu terutama yang ada di pesisir pantai. Ya. Kemudian yang ada di tempat daratan yang landai karena air pasti akan nanti lama di situ sebelum sampai ke tempat laut. Dan teman-teman kita di daerah yang itu daerahnya curam karena itu potensial dia akan kena longsor gitu. Nah tapi juga ternyata ya dari peristiwa ini adalah tempat-tempat yang relatif sama ini aman juga itu minimal atapnya itu pasti terbongkar gitu. Ya atapnya itu pasti hilang. Kalau tidak sebagian atap mungkin sebagian rumahnya juga atapnya terbongkar atau juga bahkan rumah-rumahnya. Nah, kalau kita lihat itu ada yang kemudian hewannya juga hanyut dan juga bahkan rumah hanyut di daerah Sumba. Jadi karena ini kerusakannya serius tentu ini betul agar pemerintah pusat betul pastikan di sini sangat serius dalam Presiden pada waktu seluruh kekuatan dan mobilisasi dari Jakarta bisa masuk NTT untuk membantu ini bisa. Sampai hari ini juga dapat laporan di berbagai grup ini masih banyak daerah yang butuh bantuan, bahkan itu akuanya pun belum sampai ke mereka hari ini. Kondisinya cukup serius menurut kami. Padahal itu ada di akses jalan yang sebenarnya masuk di kategori jalan negara. Belum kebayang lagi mereka yang hari ini masih terdampak tapi ada di kategori jalan provinsi atau jalan kabupaten, yaitu mungkin aksesnya agak sulit. Seperti disampaikan itu di Malaka ada satu kecamatan yang akses jalan semua itu putus. Jadi kecepatan itu cuma bisa melalui jalur udara tadi. Hal kayak gini yang kita pertama agar pemerintah pusat lebih cepat. Apalagi informasi hari Jumat tadi sudah memberitakan Presiden Jokowi maupun NTT mudah-mudahan dan bisa langsung dampak kerusakan ini dan bisa mengambil langkah yang tepat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Terakhir, Bung Dominikus, tambahan dari Anda? Kita pikir ya pemerintah pusat harus cepat bertindak ya terkait dengan evakuasi jenazah ini. Banyak sekali jenazah yang masih timbun material yang sampai hari ini memang belum bisa dievakuasi. Terus juga penting juga bagaimana mengevakuasi pengungsi ke tempat yang aman. Ada pengungsi yang masih terjebak di tempat yang memang belum aman untuk sebagai tempat pengungsian sih. Jadi kita pikir itu campur tangan pemerintah pusat karena pemerintah daerah seperti yang dijelaskan tadi bahwa banyak keterbatasan yang memang itu ada pada pemerintah daerah. Selain itu memang kebutuhan mendesak sekarang
yang perlu juga kemudian ditangkap itu ya soal kebutuhan akan air bersih. Ya apalagi kan di pengungsian ini kan banyak ibu-ibu, banyak perempuannya yang sangat butuh dengan air bersih, terus juga sanitasi, terus pangan sandang, terus juga layanan kesehatan itu yang saya pikir perlu pemerintah pusat untuk tepat bertindak untuk menangani persoalan ini. Baik, Bang Melki dan juga Bang Dominikus, terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita terus mengangkat diskusi soal penanganan di pasca bencana di NTT ini juga bisa memaksimalkan peran pemerintah pusat dan juga daerah untuk percepatan penanganan di sana, karena faktanya ternyata dari Anda berdua sampaikan masih banyak sekali masyarakat yang kekurangan bantuan dan juga kondisi yang tampaknya masih sangat butuh bantuan dari pemerintah pusat. Terima kasih banyak Bang Melki dan juga Bang Dominikus. Mari kita sama-sama berharap bahwa bencana ini bisa ditanggulangi dan juga ditangani dengan baik. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Terima kasih teman-teman CNN ya, terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman CNN sudah mengundang kami. Ya.